Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk materi esai dan makalah. Hari ini kita akan membandingkan bagaimana kita menyusun esai dan bagaimana kita menyusun makalah. Perbedaannya di mana sih? Kemudian apa saja sih yang harus ditulis ketika kita membuat esai dan makalah? Nah, yuk kita lihat mulai dari esai terlebih dahulu. Secara leksikal, esai bermakna karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulis. Nah, Rahayu tahun 2007 menjelaskan esai sebagai bentuk tulisan yang membahas suatu masalah, mulai dari menyajikan masalah, mengemukakan imajinasi, dan pendapat pribadi penulis yang didukung oleh fakta dan teori. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah esai itu memang dari hasil pemikiran si penulis. Kalau misalnya kita ingin mengangkat isu tentang bagaimana efek dari pembelajaran daring terhadap tingkat kebosanan siswa, nah kita akan membuat sebuah esai di mana kita bertolak pada pendapat kita bahwa pembelajaran daring itu membosankan untuk siswa. Maka tulisan yang kita buat itu kita bisa mencari sumber-sumber yang mendukung bahwa pembelajaran daring memang membosankan untuk siswa dan tingkat kebosanan belajar siswa itu meningkat sejak adanya pembelajaran daring seperti itu. Nah, esai itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama paragraf pembuka, kemudian ada beberapa paragraf pengembang, dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Loh Bu, tidak ada tuh nomor 1, 2, 3. Tidak, kalau esai itu ditulis bentuknya paragraf, bukan bentuknya penomoran. Nanti di belakang kita akan lihat contohnya. Muatan esai. Nah, paragraf pembuka itu hanya terdiri dari 1 paragraf saja. Memberikan beberapa gambaran umum tentang topik atau tema yang akan dibahas. Jadi misalnya seperti tadi, pengaruh pembelajaran daring terhadap kebosanan siswa. Kemudian gambaran umumnya seperti apa? Kenapa siswa sampai harus belajar daring? Dan kemudian kenapa pembelajaran daring itu cenderung membosankan? Nah, itu gambaran umumnya dibahas di 1 paragraf awal. Selanjutnya, di paragraf penjelas, penulis menjabarkan poin penting yang menjadi isu dalam esai tersebut. Banyak sedikitnya paragraf tergantung pada banyaknya poin yang ingin disampaikan. Misalnya begini, kita lihat dulu dari karakteristik misalnya. Karakteristik siswa sekolah dasar itu seperti apa? Kemudian, mereka masih suka bermain sambil belajar, mereka harus belajar dari hal-hal yang konkret dan sebagainya. Maka itu menjadi 1 paragraf tersendiri, kita melihat dari sudut pandang karakteristik. Kemudian kita beralih pada sudut pandang misalnya pembelajaran daringnya. Seperti apa sih pembelajaran daring yang diterapkan di sekolah sampai membuat anak menjadi bosan, seperti itu. Dan kemudian bentuk-bentuk kebosanannya itu seperti apa? Apakah mereka meninggalkan kelas virtual, atau mereka tidak mengerjakan tugas, atau mereka terlambat mengumpulkan tugas karena mereka saking bosannya menyimak materi dan kemudian mereka juga bosan isinya mengerjakan tugas terus-menerus, misalnya seperti itu. Jadi tergantung dari apa yang mau kita sampaikan. Nah, yang terakhir di paragraf penutup berisi kesimpulan dari apa yang sudah dibahas. Kesimpulannya apa? Misalnya karena pembelajaran daring itu memang terbukti membuat tingkat kebosanan siswa itu meningkat. Karena apa? Karena memang secara karakteristik mereka itu seperti ini. Kemudian bentuk kebosanan yang muncul itu seperti apa. Begitu. Nah, ada 5 langkah untuk menyusun esai. Yang pertama adalah menemukan ide. Idenya lebih dulu. Misalnya, idenya tadi saya mau bikin tentang pembelajaran daring, seperti itu. Kemudian mengorganisasi ide. Mengorganisasi ide itu maksudnya adalah seperti merancang mau apa saja yang kita tulis. Misalnya kita mengerucutkan dulu idenya. Pembelajaran daring tapi apa? Misalnya pembelajaran daring tapi saya mau ambil pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat kebosanan siswa, misalnya. Oke, kalau begitu saya mau nulisnya apa saja ditulis, membuat kerangka. Seperti kalian kemarin belajar membuat paragraf, ada kerangka-kerangkanya terlebih dahulu, kemudian kalian buat kerangkanya. Paragraf pembukanya mau isi apa, paragraf keduanya mau isi apa, dan seterusnya sampai paragraf penutup. Selanjutnya kalian bisa menulis draft.
menulis draft itu seperti yang saya sampaikan kemarin, tulis saja dulu apa yang kalian pikirkan, kemudian cari bukti-buktinya, kutip dari sumber-sumber terpercaya. Baru setelah itu kita masuk tahap keempat, yaitu merevisi. Yaitu revisilah yang kira-kira salah, misalnya ini ternyata tidak cocok kutipan yang ini, saya harus mencari kutipan yang lain. Ternyata argumennya tidak kuat. Ternyata bukti-bukti yang saya sampaikan masih lemah, tidak memperkuat argumen saya bahwa pembelajaran daring itu membosankan, seperti itu. Dan yang terakhir, setelah secara konten itu mantap, editlah bahasa yang digunakan, seperti ejaannya, huruf kapital, huruf kecil, koma, titik, kemudian ada penggunaan huruf miring, huruf tegak, dan sebagainya. Baru diedit sebagai editing yang terakhir. Setelah itu esainya akan bisa disebarluaskan dalam arti misalnya disampaikan di depan teman-teman, atau diikutkan lomba, atau misalnya dikumpulkan sebagai tugas, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam makalah. Makalah ini berbeda dengan esai. Kenapa? Nah, kita lihat. Secara leksikal, makalah bermakna tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Atau bisa juga berupa karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jadi tugas-tugas yang kalian buat itu termasuk laporan hasil pelaksanaan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya mengumpulkan materi tentang topik A, tentang topik B, dan sebagainya. Ciri-ciri makalah merupakan sebuah kajian literatur yang berisi bahasan dari suatu bidang ilmu atau mata kuliah tertentu. Nah, biasanya dosen itu memberikan tugas sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Menjadi alat untuk menampakkan pemahaman seseorang terhadap suatu aspek permasalahan yang bersifat teoritis. Nah, jadi misalnya pemahaman kita sampai mana sih tentang suatu aspek, misalnya tentang pembelajaran daring. Maka kita tulis di situ, misalnya pengertian pembelajaran daring, kemudian ada jenis-jenis pembelajaran daring, sarana yang digunakan dalam pembelajaran daring, kemudian bagaimana mengevaluasi pembelajaran daring, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi alat ukur kemampuan mahasiswa dalam mengombinasikan informasi menjadi karya tulis yang utuh. Jadi, mahasiswa itu kan mengumpulkan informasi nih dari berbagai pihak, dari berbagai sumber maksudnya. Nah, dari sumber-sumber tersebut kemudian dikombinasikan dan bagaimana menyajikannya menjadi karya tulis yang utuh dan enak dibaca. Nah, itu tidak semua orang juga mahir. Dan yang terakhir, mempunyai sistematika dan tidak acak-acakan, sehingga kaidah penulisannya sudah diatur. Jadi memang sudah ada susunannya. Nah, susunannya apa saja? Nanti kita akan lihat. Yang pertama, kita menuliskan makalah itu harus melalui persiapan. Yaitu yang pertama, mengumpulkan referensi. Karena kita sudah tahu topiknya apa, misalnya topiknya pembelajaran daring. Maka kita harus mengumpulkan beberapa referensi tentang pembelajaran daring. Caranya di mana? Caranya bisa di artikel jurnal, bisa juga misalnya di buku, koran, dan sebagainya. Kemudian dibaca referensinya. Kira-kira mana yang cocok untuk dimasukkan, mana yang tidak, disortir. Dan selanjutnya adalah mengembangkan kerangka. Ingat, setiap karya tulis akan bagus ketika bertolak dari kerangka pikir. Kita tahu apa yang mau kita tulis, baru dikembangkan menjadi paragraf. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap penulisan, yaitu mengkaji berbagai sumber. Jadi dikaji, bukan hanya dibaca, tapi dikaji. Dikaji itu maksudnya dihubungkan antara satu sama lain, mana yang misalnya kira-kira masuk ke dalam pendahuluan, mana yang kira-kira masuk ke dalam isi, mana yang masuk dalam pengertian, mana yang masuk dalam sarana, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memperhatikan teknik penulisan. Sebelum kita menulis, perhatikan dulu teknik penulisannya. Kalau dalam pendahuluan, isinya apa? Kemudian dalam rumusan masalah, isinya apa? Kemudian dalam misalnya bab 2, di dalam isi, itu isinya apa? Selanjutnya baru menguraikan intisari pemahaman penulis terhadap informasi yang disajikan. Setelah tahu apa saja yang harus ditulis di setiap bagiannya, kita baru memasukkan penjelasan dan juga diikuti dengan kutipan-kutipan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan hasil tulisan, yaitu terkait EBI, ejaan kata, kemudian penggunaan diksi, pemilihan kata atau diksi, kemudian ada kalimat, tanda baca, dan sebagainya.
Nah, ini dia struktur makalah. Yang pertama adalah cover atau sampul, jelas. Kemudian yang kedua ada kata pengantar, ketiga daftar isi. Selanjutnya ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, kemudian pembatasan masalah. Kalau masalahnya banyak kita bisa batasi di situ. Tapi kalau masalahnya hanya satu, ya sudah langsung tulis rumusan masalah. Kemudian yang ketiga ada tujuan penulisan makalah. Tujuannya apa sih makalah tersebut dibuat? Selanjutnya ada pembahasan. Yang terakhir ada penutup dan daftar pustaka. Sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk contoh, ada makalah dulu. Nah, kita akan lihat contoh makalah. Mumpung kita baru saja bahas makalah, ini adalah contoh dari kakak kelas kalian. Nah, salah satu yang membuat makalah ini kurang baik adalah yang pertama, satu, typo. Di sini kita lihat typo. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak melalui proses editing. Kemudian di sini ada kelompoknya, kelompok 6. Kemudian ada nama prodi, ada nama fakultas, universitas, dan tahun untuk cover. Nah, di sini juga tidak ada yang namanya kata pengantar dan daftar isi. Padahal seharusnya ada. Makanya tadi harusnya tetap melalui proses editing. Dan kita harus tahu dulu struktur apa saja yang ada di dalam makalah. Kemudian kita masuk ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan, ada latar belakang. Kemudian di sini ada rumusan masalah, di sini ada 4 rumusan masalah. Kemudian ada tujuan. Nah, biasanya kalau rumusan masalahnya ada 4, tujuannya pun ada 4. Jadi harus sejalan antara rumusan dengan tujuan. Setelah itu ada pembahasan. Nah, pembahasan ini dibagi menjadi ada beberapa teori perkembangan kognitif. Kemudian ada juga misalnya teori perkembangan kognitif dari Piaget. Nah, di sini satu kelemahannya lagi adalah dari pengutipan. Pengutipannya tidak menggunakan pengutipan yang baru, sumber-sumber yang baru, seperti yang sudah kemarin saya sampaikan. Kemudian tidak menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley. Dan cara mengutipnya itu juga masih kurang sesuai karena harusnya jika seperti ini ada tanda titik di akhir. Ini juga belum ada. Ini menunjukkan bahwa makalah ini disusun tidak sesuai dengan kaidah penyusunan makalah, yakni karena tidak adanya revisi. Setelah itu kita lihat sampai ke bawah. Nah, tidak rapi juga makalah ini. Kenapa? Karena tadi kita lihat ada yang spasinya 1,5, ada yang spasinya 1. Kemudian bab 3 ada penutup, kesimpulan, dan saran. Tapi sudah, daftar pustakanya mana? Nah, itu juga kelemahan dari makalah ini. Makanya jangan sampai kalian menyusun sebuah makalah yang tidak sama atau tidak sesuai dengan kaidah penulisan makalah. Kemudian kita lihat ada contoh esai pendidikan. Ini esainya adalah salah satu juara esai nasional yang diselenggarakan oleh LSP FKIP UNS dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2015, karya Usep Tariana. Di sini paragraf 1 adalah paragraf untuk pembuka. Topiknya apa? Topiknya adalah menengok pudarnya pesona akademik Honesty. Di sini ada paragraf pembuka yang membahas tentang seperti apa pendidikan formal di Indonesia, yaitu yang mengutamakan tentang bagaimana nilai itu menjadi tolak ukur. Padahal sebenarnya di paragraf kedua dijelaskan akademik honesty pun itu penting. Jadi kita sudah masuk ke paragraf isi. Paragraf isi ini akan langsung masuk. Nah, ini sebenarnya ada poin. Ya, tapi poinnya itu sebenarnya bukan poin-poin seperti tadi makalah ada bab-babnya. Tapi di sini adalah seperti subbab yang menjelaskan selanjutnya itu akan bahas apa, begitu. Kemudian selanjutnya ada lagi subbab yang lain. Baru terakhir ada penutup. Penutupnya di sini menggunakan kalimat tanya. Nah, yaitu lebih baik jadi orang gagal yang jujur daripada orang yang sukses tapi pembohong. Nah, terus kita mau bagaimana? Kita mau jujur tapi gagal atau sukses tapi bohong? Kalau saya yang ditanya, saya mau pilih, saya pengen sukses tapi juga jujur. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan di sini,
bisa melontarkan sebuah pertanyaan untuk memancing jawaban atau respon dari pembaca, atau juga memberikan tanggapan atas dasar yang sudah disampaikan di atas, yakni bahwa academic honesty itu lebih penting daripada sekedar nilai yang berwujud angka. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan di Edmodo seperti biasa. Sampai jumpa semuanya. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.